Hai teman-teman, buat kamu yang paling alergi dengan kata kolesterol dan khawatir banget dengan kata kolesterol, kamu wajib nonton video edukasi ini sampai habis ya. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas topik kesehatan mengenai yang namanya kolesterol. Di mana di dalam masyarakat kita, kalau kamu dengar yang namanya kata kolesterol, itu pasti identik dengan sebuah penyakit. Nah, di sini saya akan meluruskan ya, teman-teman, bahwa sebenarnya di dalam fungsi normal dari tubuh kita, kolesterol ini sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk apa ya? Karena kolesterol ini berfungsi ya. Dari kolesterol ini, teman-teman, berhubungan dengan pembentukan dari vitamin D dan berhubungan dengan beberapa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita serta dalam pembentukan sebuah hormon. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, kolesterol ini harus ditemukan di dalam tubuh kita dalam jumlah yang normal atau secukupnya. Nah, jadi apabila yang dianggap kita mengerikan itu apabila jumlah kolesterolnya itu berlebihan. Nah, di sini teman-teman, kolesterol ini di dalam tubuh kita akan bergabung dengan sebuah yang namanya protein, sehingga biasanya dalam bahasa medis kita sebutnya adalah lipoprotein. Nah, lipoprotein ini teman-teman akan kita kenali menjadi dua macam ya. Ada yang istilahnya HDL dan LDL. Nah, di sini kita akan memperjelas apa sih sebenarnya HDL dan LDL. LDL ini adalah lipoprotein yang memiliki tingkat kepadatan yang rendah dan biasanya kita sebut dengan yang namanya kolesterol jahat. Nah, LDL ini adalah fungsinya mengangkut kolesterol dari organ hati untuk disalurkan ke sel-sel organ tubuh kita yang membutuhkan. Sedangkan kalau misalnya HDL itu adalah lipoprotein yang tingkat kepadatannya tinggi dan biasanya itu disebut kolesterol baik. Nah, HDL ini fungsinya adalah kebalikannya. Jadi mengangkat dari sel-sel itu pergi menuju ke organ hati untuk dihancurkan atau dikeluarkan melalui feses dan kotoran. Nah, kadar kolesterol setiap orang itu bervariasi ya teman-teman ya. Jadi makanya itu tergantung juga dengan gaya hidup kita, faktor resiko kita dan sebagainya. Di sini teman-teman kita perlu mengenali gejala-gejala kalau misalnya kita itu memiliki kolesterol yang berlebihan atau hiperkolesterolemia. Nah, di sini yang paling kita khawatirkan apabila kolesterol itu menyumbat ya dinding-dinding arteri, apalagi sampai menyumbat yang namanya pembuluh darah kita. Jadi itu bisa menyebabkan aliran gangguan darah ke jantung, otak dan bagian tubuh yang lainnya. Dan ini adalah yang tidak kita harapkan tentunya. Nah, biasanya gejala yang paling khas itu kalau misalnya di daerah jantung ya, itu akan muncul gejala nyeri terutama di bagian dada sebelah kiri. Dan itu biasanya banyak banget faktor pemicunya ya. Bisa karena kamu stres, bisa melakukan kegiatan fisik yang berlebihan atau lifestyle kamu yang merokok, ini ya seperti itu. Karena ternyata merokok itu teman-teman memicu yang namanya akreloin yang terdapat di dalam zat rokok itu dapat menghentikan aktivitas kolesterol baik atau HDL sehingga akan mengangkut timbunan lemak ini menuju hati. Nah, jadi apabila HDL ini fungsinya terganggu teman-teman, itu akan banyak lemak-lemak yang akan bertebaran di daerah dinding pembuluh darah kita dan itu akan menyebabkan yang namanya. Sekarang pertanyaan yang umum adalah kapan sih dokter kita sebagai orang awam itu kita aware atau kita ini pingin mengajukan diri untuk melakukan pemeriksaan kolesterol. Nah, yang pertama adalah apabila kamu itu mempunyai lifestyle yang buruk ya, jadi sadar diri, maksudnya dalam arti aku nih suka merokok, misalnya aku nih suka minum minuman keras dan sebagainya, itu lebih baik kamu melakukan
check up ya, minimal 1 tahun sekali. Kalau misalnya kamu sudah berusia ya bisa melakukan check up itu 1 tahun 2 kali. Nah, terus habis itu yang kedua, apabila di dalam riwayat keluarga itu memang sudah ada yang memiliki penyakit metabolik ya, mungkin dari orang tua kamu atau misalnya kakek nenek kamu memang sudah terdiagnosa mempunyai penyakit metabolik ya, yang berhubungan dengan kolesterol ini. Dan yang ketiga, apabila kamu memiliki keluhan yang khas ya. Jadi keluhan yang khas itu misalnya lehernya terasa tegang. Habis itu terkadang kamu mempunyai nyeri dada ya. Jadi kemungkinan kamu juga bisa melakukan cek ini. Nah, cek ini teman-teman itu biasanya kita sebut dengan panel lipid atau cek dari profil lipid. Melakukan progres untuk pengecekan laboratorium atau panel lipid atau yang namanya profil lipid ya, kamu harus melakukan puasa ya. Jadi tidak makan dan tidak minum 12 jam sebelum pengambilan sampel. Dan biasanya kamu bisa melakukannya di klinik-klinik yang kamu percayai atau di rumah sakit yang memang di-cover oleh BPJS. Apabila hasil laboratorium itu sudah keluar, teman-teman bisa melakukan konsultasi kepada dokter keluarga Anda dan di situ dilihat ya. Apabila kalian ini faktor resiko, artinya kalian harus melakukan pencegahan terhadap kolesterol. Contohnya apa sih pencegahan itu? Yang pertama, kamu harus memperbaharui gaya hidup lifestyle kamu. Jadi harus makan makanan yang sehat, bergizi, dan tentunya kamu juga harus melakukan olahraga yang rutin ya, seminggu 3-4 kali. Dan yang kedua, kamu juga harus menghentikan yang namanya merokok. Dan yang ketiga, apabila kamu mempunyai kelebihan berat badan, disarankan kamu untuk melakukan diet ya. Nah, apabila kamu tertarik untuk melakukan diet dan lagi bingung nih pingin diet apa, kamu bisa konsultasi ke saya karena ada sebuah program khusus yang saya bisa rekomendasikan untuk kamu dan itu mudah sekali dilakukan dari rumah aja. Nah, setelah itu apabila kamu mempunyai hasil lab yang tinggi, tentunya kamu juga harus mengkonsumsi obat yang ada di bawah pengawasan dokter tentunya. Dan setiap 3-6 bulan sekali harus dilakukan pengecekan profil lipid ulang. Ya, jadi semudah itu ya teman-teman untuk teman-teman menerima materi edukasi mengenai kolesterol ini. Dan apabila kamu tertarik untuk berkonsultasi dengan saya secara langsung, teman-teman bisa ke WhatsApp atau Instagram saya untuk kita ngobrol lebih lanjut. Dan apabila video YouTube ini berguna, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye!